Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram al-ustad Umar Faruk wa asdiqai rahimakumullah. Haya nabda dirasatina al-yawm bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi kamil Putri Aka Sulistiani. Ana kairatil jilsah li firqati ats-tsalitsah. Ila sadiqatina Fahim wa Falihah. Fal tatafaddal mashkuran iyaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi kamil Putri Aka Sulistiani. Ana sa'ubayyina lakum fitahtal maudu al-majaz. Mada huwa al-majaz? Al-majaz yakni huwa an tastamala al-fadha fi ghairi ma'aniha. Jadi di sini maknanya majaz yaitu kata yang di sini digunakan untuk yang di sini digunakan bukan pada makna aslinya karena adanya suatu alaqah atau hubungan. Wal majazul aqli huwa isnadu al-fi'lu ila ghairi ma huwa lahu fil haqiqati li'alaqati ma'al qarinati tamna'u iradati illa sanadul haqiqi. Jadi hubungannya majaz dengan majaz aqli yaitu di sini artinya menyandarkan perbuatan atau suatu aktivitas kepada suatu atau benda yang di situ bukan dari asalnya karena adanya suatu alaqah ghairu al-musyabbabah atau di situ hubungan yang di situ hubungan yang tidak adanya saling ada unsur kesamaan atau antara makna asli dan makna yang mengalami perubahan tersebut. Dan di sini korinah yaitu yang bertujuan atau suatu susunan kalimat yang di situ mencegah terjadinya penyandaran makna ke lafadz tersebut. Alaqatul majaz. Alaqatul majaz hiya huna arba'ah. Al-awwal as-sababiyah, al-thani az-zamaniyah, al-thalith al-makaniyah, warabi' al-masdariyah. Awalan az-zamaniyah as-sababiyah. As-sababiyah al-mithlu as-sababiyah ya penyandaran suatu perbuatan yang di sini perbuatan tersebut kepada pelaku atau penyandaran yang di sini ditujukan kepada si pelaku. Contohnya waqala fir'aunu ya hamanu ba'nili syarhal la'ali ablughu as-sabab ila akhir. Jadi di sini perbuatan atau aktivitas membangun suatu gedung yang di sini menjulang, yang di sini disandarkan kepada si Haman, yang bahwasanya si Haman di sini tuh bukan si Haman di sini bukan pelaku yang sebenarnya. Ats-tsaniyah al-alaqatu majaz hiya yakni az-zamaniyah. Az-zamaniyah yakni penyandaran suatu perbuatan kepada masa atau waktu yang terjadi. Wal mithlu sayubdil lakal ayam. Yang di sini yaitu tertuju pada lafadz ayam. Hari-hari akan muncul di hadapanmu. Jadi siapapun orangnya pasti akan menghadapi suatu hari. Zamaniyah. Al-alaqatu ats-tsalisah yakni al-makaniyah, yakni penyandaran suatu perbuatan kepada tempat terjadinya perbuatan tersebut.
wal mithlu tajri min tahtihal anhar. Di sini perbuatan atau suatu aktivitas yang di sini disandarkan kepada sungai-sungai. Padahal sungai-sungai itu bukan pelaku sebenarnya, tetapi yang mengalir itu adalah air yang bertempat di sungai-sungai tersebut. Ar-rabi al-masdariyah, yakni penyandaran suatu perbuatan kepada masdarnya, atau masdarnya yaitu kata dasar atau asalnya. Wal mithlu jadda jidduhum, yakni jadi suatu aktivitas yang di sini menghadapi kesusahan disandarkan kepada si masdar atau kata dasar yaitu jiddu. Yang di sini padahal masdarnya itu bukan pelaku sebenarnya, tetapi yang mengalami kesusahan di sini adalah orang-orang yang susah. Sekian. Baik, selanjutnya saya Nur Faimatur Rasida. Di sini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu alaqatu majaz al-mursal. Yang pertama, as-sababiyah. Hiya idza kana al-lafdhu madhkur baitan fil ma'na murad. Al-mithal ra'at al-mashiyat al-ghaitha. Nah, jadi yang pertama as-sababiyah. As-sababiyah itu yaitu jika lafal yang disebut itu mengandung makna yang dimaksud, yaitu akibat dari sebab. Contohnya ra'at al-mashiyat al-ghaitha. Al-ghaitha di sini itu lafaz yang disebut atau sebab, dan al-ashib itu makna yang dimaksud atau akibatnya, dan al-ghaith itu menjadi sebab dari al-ashib, karena di dalam bumi yang subur akan tumbuh rumput. Lalu yang kedua yaitu al-musabbabiyah. Ia idza kana al-lafdhu madhkur musabbiyan fil ma'na al-murad. Al-mithal wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan. Al-musabbabiyatu ini jika lafaz yang disebut itu mengandung sebab makna yang dimaksud. Nah, dalam kalimat tersebut itu yang menjadi majaz itu rizqan. Nah, karena tidak akan mungkin diturunkan dari langit sebuah rezeki yang diwujudkan dalam bentuk buah atau tumbuh-tumbuhan, tetapi rizqan yang dimaksud adalah hujan yang turun. Maka dari itu ar-rizqan menjadi sebab adanya tumbuhan yang menjadi makanan dan rizki kita. Lalu al-kulliyah, hiya idza kana al-lafdhu al-madhkur juz'an min al-ma'na al-murad. Al-mithal wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asbi'ahum fi adanihim. Nah, jadi al-kulliyah itu jika lafaz yang disebut itu mengandung sebagian dari makna yang disebut. Sesuai dengan ayat yang saya contohkan, asabi itu menjadi majaz karena tidak mungkin seseorang itu memasukkan semua jari tangannya ke dalam telinganya, melainkan hanya memasukkan ujung jarinya. Lafaz asabi itu memiliki makna al-anamil yang artinya ujung jari. Selanjutnya al-juz'iyah, hiya idza kana al-lafdhu al-madhkur yasta'milu likulli wa yurid bihil juz'a. Al-mithal wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin. Nah, jadi juz'iyah ini jika lafaz yang disebut itu mengandung keseluruhan dari sebagian. Nah, majaz dari kalimat ini itu yaitu ar-raqa yang artinya leher, tetapi yang dimaksud di sini adalah al-insan, karena tidak mungkin hanya memerdekakan leher saja atau sebagian dari tubuh manusia, tetapi yang dimaksud yaitu seluruh anggota tubuh seseorang. Selanjutnya i'tibaru makana, ayyusamma asy-syai' bil ismi ma kana 'alaihi min qabl. Al-mithal wa atul yatamma amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib. I'tibar makana itu menyebutkan sesuatu yang lalu atau
sudah terjadi dan yang dimaksud adalah sesuatu yang akan datang. Dan majaz dari kalimat itu adalah al-yatama. Karena kebanyakan dikatakan sebagai anak yatim ketika mereka itu belum memasuki usia balik. Tetapi dalam Quran surat An-Nisa ayat 2 itu mengatakan bahwa yang dimaksud dalam anak yatim di sini adalah seseorang yang sudah memasuki masa balik. Selanjutnya, i'tibar ma yakunu ayyusamma asy-syai' bil ismi ma sayakunu ilaih. Al-misal, inni arani a'shiru khamran. I'tabara ma yakunu di sini itu menyebutkan sesuatu yang akan terjadi, tetapi yang dimaksud adalah yang terjadi. Dan majaz dari kalimat tersebut adalah khamran. Nah, yang dimaksud di sana adalah lafadz al-asir yang artinya sari atau perasan. Karena ara itu tidak diperas, tapi yang diperas adalah buah anggur yang menghasilkan jus atau sarinya, yang selanjutnya dicampur dengan zat-zat lain sehingga berubah menjadi khamran. Lalu al-haliyah ayyakuna al-lafdhu halan fil ma'na al-murad. Al-mithal innal abrara lafi na'im. Nah, haliyah di sini itu menyebutkan keadaan yang dimaksud adalah tempatnya. Contoh dari kalimat tersebut adalah yang menjadi majaz itu na'im, yaitu artinya kenikmatan. Tetapi yang dimaksud kenikmatan tersebut adalah surga, karena surga adalah tempat kenikmatannya. Lalu selanjutnya al-mahaliyah ayyakuna al-lafdhan mahallan fil ma'na al-murad. Al-mithal was'al qaryah allati kunna fiha wal 'aira allati aqbalna fiha. Nah, mahaliyah ini menyebutkan tempat, tetapi yang dimaksud adalah keadaannya, yaitu al-qaryah. Nah, majaz di sini itu al-qaryah. Al-qaryah di sini bukan berarti desa, tetapi penduduknya. Lalu aliyah ayyakuna al-lafdhan alatan fil ma'na murad. Al-mithal wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Aliyah itu menyebutkan alat atau benda, tetapi yang diinginkan adalah sesuatu hasilnya. Contohnya bilisani qaumi, maksudnya yaitu agar Nabi Muhammad melafalkan dengan baik dan benar, mencerna dan memahaminya secara langsung terhadap tugas yang dibebankan kepadanya, yaitu menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Al-haqiqatu wal majaz. Al-haqiqatu hiya ista'malu al-lafdu fima wudi'a lah, wa hiya al-haqiqatu al-lafdiyah. Nahu al-wardatu jamilatun. Jadi ilmu bayan itu pengungkapan suatu makna dengan menggunakan kalimat yang berbeda penjelasannya. Al-wardatu jamilatun. Mawar itu paling indah. Selanjutnya al-haqiqatu al-ma'nawiyah. Isnadu al-ma'na al-haqiqi ila sahibah al-haqiqi. Nahu raihah al-wardatu jamilatun. Hakikat ilmu bayan secara maknawi itu menyandarkan makna nyata terhadap yang sebenarnya. Raihah al-wardatu jamilatun itu bermakna sebenarnya bau mawar wangi. Selanjutnya al-majaz yakni istimal al-lafz fi ghairi ma wudi'a lah li'alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iraghati makna asli. Nahu tatahaddatsu al-wardatu 'anil jamal. Jadi menggunakan lafaz selainnya itu untuk hubungan dengan kenyataan yang menghalangi makna aslinya. Lafaz al-wardatu itu merupakan hakikat dari lafaz tatahaddatsu, dan kalimat tatahaddatsu merupakan anggapan yang terlarang dari makna aslinya. Syukran. Untuk slide selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Akanul majazi
أركان المجاز يكون ثلاثة أركان يعني اللفظ العلاقة والقرينة. الأول اللفظ هو الكلمة المستعملة لما وضعت له. الثاني العلاقة هي المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المنقول إليه. ثم الثالث هي القرينة هي الدليل الذي يمنع من إرادة المعنى الحقيقي. Rukun-rukun majaz terbagi menjadi 3, yakni lafaz, kemudian alaqah atau hubungan, dan qarina. ثم الآن إيراد المجاز. الأول يوسع اللفظ حيث إذا لم يكن النطق في المجاز فإن كل معنى له تركيبة واحدة. الثاني تظهر معنى في صورة عميقة وقريبة من العقل. الثالث تقصير جملة أو تعبير. ثم تحليل النص العربي، يعني المثال أيتها القتلة من اللحم والشحم والدم تتحدثين عن ذبح الإبرياء ببساطه. من المستحيل أن نطلق على اللحم أو الدهون أو الدم كما نسمي الآخرين. إنه نفس الشيء مع يسوع عندما ينادي من القلب زوجته على إنه مجموعة من اللحوم الدهون الدم، لكن في الواقع نادي يسوع إمبراطوريته بهذا الشكل. حدث هذا لأن يسوع كان منزعجا من زوجته، ينشأ الانزعاج بسبب اختلاف وجهات النظر حول نفس الشيء. هيا نختتم بالحمدلله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ana kairasatil jilsah ashkuru syukran lihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.